Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif fi jami'i sifatil kamalat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن إياك. Alhamdulillah para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang ada fotokopian di hadapan Bapak Ibu, itu buku saya, salah satu tulisan saya yang memang nggak diproduksi lagi. Udah habis, kemarin kita cetak 12.000 eksemplar. Karena ini tipis kecil ya, jadi nggak apa-apa difotokopi saja. Hanya saja itu perlu dipelajari dengan syarahnya, penjelasan dari kami di sini. Hadirin yang menjadi motivator untuk judul 40 hadis amalan ringan berpahala besar. Yang di sini nggak nyala ya Mas? Nggak nyala ya? Hah? Rusak. 40 hadis amalan ringan berpahala besar ini, itu motivasinya kami ambil dari surat An-Nahl, surat ke-19, pada ayat ke-97. Ya, jadi kita membongkar-bongkar hadis yang derajatnya sahih ataupun hasan, yang ringan-ringan tetapi pahalanya besar. Kalau amalan berat, pahalanya besar banyak. Ya, sholat tahajud nggak terhenti tiap malam. Betul? Berat itu. Terus pergi haji tiap tahun, umroh tiap tahun, berjihad fi sabilillah, khatamin Quran setiap pekan. Berat. Bersedekah, berwakaf, pakai uang sendiri, dirikan masjid. Berat. Nah, di sini dipermudah oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Itu di situ muqaddimahnya nggak ada ya, terputus. Ini memang saya kasih cuma dokumen itunya saja. Nggak ada apanya, kata pengantarnya. Man amila salihah, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya beriman. Kalau beriman nggak dapat. Ya, makanya orang kafir disebut kafir karena amalnya lebur. Tidak ada keranjang amalnya itu untuk ngumpulin dia. Keranjang amal untuk mengumpulkan pahala itu apa? Iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki perempuan, beriman, yang pertama dalam ayat ini janjinya, kata Allah,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kasih pemahaman ini Bapak Ibu sekalian kepada putra-putri kita. Kamu mau kehidupannya baik, ya, yang barokah itu tidak ditempuh dengan hanya mengandalkan skill, sains, teknologi, tidak. Tapi ketakwaan dulu kepada Allah. Siapa yang beramal soleh, laki perempuan, berbuat kebajikan terus, laki perempuan dalam keadaan beriman, kata Allah, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Yang kedua, di akhirat. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ, dan pasti kami akan memberikan balasan ajrahum, pahala mereka, pahala Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Bi ahsan, dengan yang lebih baik. Dikerjakan cuma 2 menit, 3 menit, 4 menit, tapi pahalanya kata Allah bi ahsan. Ya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dikerjakan cuma berapa menit, tapi pahalanya tidak tanggung-tanggung. Nah, inilah yang kita mau bongkar-bongkar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang di sini saya kumpulkan jumlahnya 40 hadis. Itu pun sudah lumayan banyak gitu ya. Nah, para jemaah dirahmati Allah, kita mulai saja masuk yang pertama. Ya, ini ayat ini menjadi semangat untuk kita beramal soleh dengan yang ringan-ringan tapi pahalanya besar. Yang pertama kita masuk saja, yaitu 2 rakaat sholat sunnah fajar. Nah, ini sudah populer banget ya. 2 rakaat sholat sunnah fajar dibahasakannya sama dengan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Dan ini adalah bukan sholat mustaqillah, bukan sholat independen tersendiri. Ya, ini adalah sholat qobliyah subuh. Kalau ada yang berpahaman bahwa sholat sunnah fajar dilakukan sebelum adzan subuh, itu bukan sholat sunnah fajar namanya, itu masih sholat tahajud. Jadi kalau sholat tahajud itu selesainya sampai adzan subuh. Ini dilakukan setelah adzan subuh, sebelum sholat wajibnya. Ya, coba kita baca hadisnya. Ringan sekali hadirin. Kata Nabi, rakaatal, jazakumullah khair. Dari Bunda Aisyah, atau dalam kitabnya, saya buka dalam kitabnya ini, ya, dalam syamilahnya 1721, Baginda bersabda dari Bunda Aisyah. Nah, ini memang Bunda Aisyah termasuk wanita paling banyak menghafal hadis Nabi. Hafalannya mencapai 2110 hadis. Beliau menempati ranking keempat dari 7 orang sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Yang pertamanya Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat beliau. Yang kelima Ibnu Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Cuma 7 orang tuh, ya, 7 orang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. An Aisyah, dari Bunda Aisyah, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ringan Bapak Ibu, jangan tinggalin nih. Apa kata Nabi? Rakaatal fajri, 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat sunnah fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Itu 1 hari loh. You do it, you get it. Cash and carry nih. Anda kerjakan langsung dapat. Dicatatnya di mana? Di sisi Allah Ta'ala. Langsung itu. Ya. Makanya penting kita untuk mengetahui amalan-amalan ringan supaya kita memperhias diri kita dengan pahala-pahala Bapak Ibu. Karena catatan pahala di sisi Allah itu seperti alat pengukur gempa yang tidak pernah
lepas dari apanya? Kertasnya itu. Nih dalilnya. Coba kita buka Al-Qur'annya. Dalam surat Qaf, tuh surat ke-50 ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Mana surat Qaf? Nih. Aidza mitna, ayatnya ayat ke-18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan, jangankan rukuk sujud yang membutuhkan 4 menit, 5 menit. Ini satu ucapan yang Bapak Ibu ucapkan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada di sisi Anda itu raqib atid. Makanya orang yang paling bisa mengamalkan ayat ini, atau satu lagi saya tampilkan dalam surat Fatir itu, surat ke-35 pada ayat 10. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, kejayaan, falillahil izzatu jami'a, kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan hanya milik Allah. Jami'an, semuanya. Anda mau cari kebahagiaan dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan syahwati, dengan hedonisme, nggak bakal dapat. Karena semua kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah naik ucapan yang baik. Bapak Ibu ngucapin subhanallah aja, naik langsung, dicatat. Menjadi amal akhirat. Tembus langit ke-7. Wal amalu salih yarfa'u, dan amal soleh yang Anda kerjakan yarfa'uhu, langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Bapak sekalian, ini termasuk sholat yang tidak ditinggalkan Nabi dalam keadaan muqim ataupun beliau musafir. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah atau rawatib yang tidak ditinggalkan oleh Nabi qobliyah subuh. Saking besarnya pahalanya tuh. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, ini kan sekali sholat, tadi Ustadz bilang you do it, you get it, cash and carry. Bisa nggak dicairkan sekarang Pak Ustadz? Kalau dicairkan sekarang, itu namanya Anda menginginkan kiamat itu. Karena jebol dunia ini, Pak. Nggak bisa menampung. Satu orang aja, kalau satu harinya dia dapat dunia seisinya. Betul? Kalau dia sholatkan sebulan istiqomah, dapat 30 kafling. Satu kaflingnya sedunia dan seisinya. Kalau dia lakukan setahun, berarti dia berhak mendapat isi Allah 360 kafling. Satu kaflingnya segede dunia dan seisinya. Itu setahun aja dikali 1,7 miliar umat Islam seumpamanya tiap subuh qobliyah subuhnya dilakukan. Nggak nampung. Makanya ada ayatnya, kata Allah, sabar ya, pahalamu bukan di sini, nggak bisa nampung dunia ini. Nah, itu keterangannya, contohnya pahala diberikan di mana? Di akhirat. Kita buka nih Ali Imran-nya. Begitu, dalam kitab penjelasannya begitu, Pak. Ya, cuma kitab penjelasannya belum saya cetak. Jadi ada ayat-ayatnya kayak begini. Kalau ada yang bilang, ini bisa dicairkan sekarang tidak Pak Ustadz? Sabar. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam 185 Ali Imran itu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Setiap yang hidup akan mati. Ini ayatnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan di hari kiamat nanti di akhirat. Di sini nggak nampung. Hadirin, saking pentingnya sholat qobliyah subuh ini, ya, sampai Rasulullah mengajarkan kita, mencontohkan kepada kita, kalau beliau tidak sempat menyolatkannya, beliau mengqodoknya. Boleh setelah subuhnya, boleh juga setelah terbit matahari. Tapi kalau Anda ketinggalan qobliyah subuh, mau kodok, usahakan kodoknya jangan di masjid kalau mau langsung. Nanti orang berpahaman, tuh gara-gara ngaji malam Selasa keberapa itu sama Ustadz Maulana itu, jadi ada ba'diyah subuh. Padahal bukan ba'diyah subuh. Sholat kodok boleh habis subuh. Cuma kalau orang minim ilmu, dia akan sangka buruk. Anda sholat aja di rumah, di kodoknya. Mana dalil kodoknya?
Nih, saya tampilkan. Hadirin, bahkan Rasulullah pernah sholat subuh wajibnya setelah matahari sepenggalan tombak. Rasul pernah ketiduran. Ustadz ngaco nih. Makin malam makin ngaco nih. Saya tampilkan dalilnya Bapak Ibu. Tahu nggak Rasul pernah ketiduran? Pernah lihat hadis ini Pak? Pernah dengar gitu paling nggak? Ya, Rasulullah pernah ketiduran dan beliau sholat. Tapi memang keadaannya lagi di hutan. Bukan di rumah. Ya, itu pun karena kemauan para sahabat. Ini saya tampilkan 2 hadis coba. Lihat hadirin. Satu pembahasan aja belum kelar-kelar nih. Udah sekian hadis, sekian ayat penjelasannya. Ya, saya buka dulu untuk mengkodoknya. Ustadz, tadi saya datang ke sini Ustadz, udah iqomat. Aduh, sedih Ustadz. Saya nggak dapetin pahala dunia seisinya. Oh, tenang, Anda bisa mengkodok. Tapi jangan kodok tiap hari ya Pak. Kodok aja deh, kodok aja. Jangan. Istiqomahkan. Nanti kodok itu sudah ada secara otomatis kalau kita merasa kehilangan. Karena biasanya kalau Bapak Ibu sudah beramal istiqomah, kehilangan tuh bersedih. Nah, di situ dikasih solusi oleh Rasul. Jangan akhirnya, biar aja nunggu iqomat, ba'diyahnya nanti qobliyahnya di kodok aja deh di rumah gitu. Jangan seperti itu. Hadirin, contohnya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kata-katanya pun begitu. Faqadahuma. Dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah, ini pakar hadisnya, kiainya para sahabat. Hafalan hadisnya mencapai 5.374 hadis. Boleh dibuka di Google. Hafalan hadis Abu Hurairah. Kalau saya salah tolong dibetulin Pak. 5.374 hadis. Nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama, Rasul pernah ketiduran. An raq'atil fajri, beliau sempat tidak sholat 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Faqadahuma, maka beliau mengkodoknya ba'dama tala'atish samsu, setelah terbit matahari. Boleh nggak Ustadz kalau langsung ba'diyahnya? Boleh. Ada dalil? Ada. Mau berapa? Hadirin, sebentar, saya tampilkan dulu yang Rasul pernah tidak sholat subuh. Akhirnya beliau kodok dulu qobliyahnya. Udah matahari terbit. Lalu beliau sholat berjamaah. Berjamaah subuh, matahari sudah meninggi. Tapi itu kejadiannya di hutan Zatur Riqa'. Ini hadisnya dalam Sahih riwayat Al-Imam Bukhari. Ya, paling enggak sebagai keberkahan kita belajar ngambil hadis dari Imam Bukhari, kisah Rasul pernah ketiduran. Tapi sebenarnya bukan Rasul yang mau tidur di hutan itu, karena para sahabat udah capek. Ini kisahnya, coba lihat. Saya tulis dulu bahasa Arabnya. Nih. Pada nomor 570. Hadis ini dibawakan oleh, yaitu dari Abdullah bin Qatadah, dari ayahnya, anak, bapak, sama kakek, semuanya ahli hadis. Qala, beliau berkata, sirna ma'an Nabi SAW, pernah kami bepergian pada malam hari, lailatan, pada satu malam bersama baginda Nabi. Faqala ba'dul qaum, sebagian sahabat berkata, lau arasta bina ya Rasulullah, ya Rasul, tolong dong istirahat sebentar, kita udah ngantuk banget, udah capek banget. Qala, Nabi menjawab, akhafu an tanamu anis shalah. Iya, silakan, tapi saya khawatir. Ya, khawatir ini subuh kayaknya udah mau masuk nih. Ya, kurang di saat itu kan nggak ada jam tuh. Ya, kurang lebih ya udah jam 3 gitu ya, tapi sahabat pada letih banget. Qala Bilal, akhirnya Sayyidina Bilal angkat tangan. Saya ya Rasul, ana uqidhukum. Insyaallah saya yang jaga ya Rasul. Siapa yang pasang badan? Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah. Aduh, rindu banget mau ketemu beliau. Kayak apa orangnya, Pak? Orangnya hitam, ya, kepalanya kata Rasul kayak kismis gitu ya. Tetapi surganya udah dijamin, Bapak Ibu sekalian. Budak hamba sahaya. Hadis nomor 1900 dalam Sahih Bukhari. Wahai Bilal, kamu surganya udah dijamin. Baik.
Ya Rasul, saya akan membangunkan pasukan ini. Silakan Tuhan tidur, istirahat, biar saya jaga. Akhirnya, baik. Betul ya Bilal? Siap. Akhirnya, Rasul ambil posisi di satu pohon. Para sahabat ngambil posisi di pohon-pohon lain, istirahat. Sayyidina Bilal sendiri hadirin di ontaknya, di kudanya. Akhirnya kudanya pun beliau rebahkan. Beliau bersandaran di perutnya kuda. Ya, karena saat itu belum ada WA, belum ada Facebook gitu ya. Di hutan, mungkin kalau ada handphone udah ini aja tuh. Scroll up, scroll down, TikTok gitu ya. Hadirin, ini nggak ada. Akhirnya sahabat Bilal sendirian, keleyat kayak gitu. Beliau ketiduran juga. Yang salah siapa nih? Ketiduran. Akhirnya fattaja'u, semuanya pada istirahat tidur. Wasnada Bilal zahrahu ila rahilati. Sayyiduna Bilal merebahkan punggungnya pun begini di kudanya yang beliau tumpahkan. Kudanya apa? Istirahat, tiduran gitu, dia pun begitu. Apa? Ya. Kata perawinya, faghalabathu ainah. Akhirnya Sayyiduna Bilal pun ketiduran. Fanama, pulas dia sudah. Fastaiqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pertama kali yang bangun Sayyidina Muhammad, Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tala hajib syams, matahari sudah meninggi. Tapi antum jangan niat mempraktekkan hadis ini ya, ketiduran kayak saya gitu. Yaitu kalau dalam keadaan sakit, capek, silakan. Jadi apa? Jadi dalil sholat yang ketiduran tadi jam 9 pun Anda bangun tetap wajib untuk dilaksanakan. Tapi karena waktunya udah habis, niatnya apa? Kodok, dikodok. Faqala, maka Rasul membangunkan. Siapa yang pertama kali dibangunkan? Bilal lah. Akhirnya beliau bangun. Ya Bilal. Ini kalau omongan orang Arab udah bilang begini, nagih janjinya itu. Aina ma qulta? Bilal, mana tadi yang kamu bilang janjimu? Ya Allah, astagfirullah, kata Bilal. Aduh, saya ketiduran juga ya. Qala, ya Bilal berusaha untuk membela diri. Ma alqaitu alayya naumatan mislaha qattu. Ya Rasul, mohon maaf, ternyata saya juga ngantuk banget. Ya udah, kata Rasul, innallaha qabada arwahakum hina sya' waraddaha alaikum hina sya'. Sesungguhnya Allah yang mengambil nyawa kalian dan mengembalikannya sesuka hati Allah Ta'ala. Akhirnya, ya udah, sana kamu nih, bangunkan sahabat yang lain, bangunkan, cari air, sholat qobliyah dulu, sholat qobliyah, matahari terbit, demikian juga sholat subuhnya berjamaah. Gitu. Tuh kata Rasul, kum, fa'adzin bin nas. Bilal, kumandangkan azan. Azan dulu tuh, azan, qobliyah, iqamat, baru sholatkan. Baik. Yang kita bahas Bapak Ibu sekalian adalah sholat qobliyah subuh yang bisa. Emang Bapak Ibu kalau sholat qobliyah subuh ini ada yang mengerjakan 10 menit? Enggak lah, wajibnya aja cuma 5 menit. Ya, berapa menit? 2 menit, 3 menit, 4 menit lah. Suratnya apa Ustadz? Bisa kuliah sama kulhu. Rakaat pertama juga bisa alam nasyrah ataupun alam taro. Nah, itu ringan sekali, tetapi pahalanya apa? Dunia dan seisinya. Coba perhatikan. Kalau kita mengerjakan ini, Allah hitung pahalanya. Cash and carry, you get it, you do it, you get it. Tadi kan, kamu kerjakan, kamu dapat. Kalau Bapak Ibu istiqomah 1 tahun aja, Anda berhak di sisi Allah mendapatkan kekayaan dunia, sekafling dunia dan seisinya, 360 kafling. Kalau Anda istiqomah tidak tinggal 10 tahun, Anda berhak mendapat 3.600 kafling di akhirat. Kalau Anda istiqomah saja selama seumur hidup, katakanlah 40 tahun, 50 tahun, Anda berhak mendapatkan 18.000 kafling. Itu kafling segitu banyaknya di akhirat Ustadz, emang bisa dikontrakin? Tidak. Hadirin, ini kalau saya bahas terus nggak selesai ini. Hadirin, Bapak Ibu, jangan ragu untuk ngumpulin pahala. Karena di akhirat kita bisa berbagi untuk saudara kita, untuk ayah ibu kita, untuk kakak adik kita, untuk teman-teman kita. Untuk saudara kaum muslimin bisa berbagi pahala udah sampai surga, makanya perbanyak. Ada dalilnya, Al-Quran dalilnya berbagi pahala di surga. Ya udah, itu nanti aja deh, kelamaan. Yang kedua, tuh udah mau isya kan. Hadirin, yang kedua adalah 4 rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur dan ba'diyahnya. Bapak Ibu,
umat Islam di Indonesia saya melihat ya, enggak suuzon tapi saya melihat kebanyakan qobliyah duhurnya 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Betul, itu tetap sunnah. Tetapi itu Rasul tidak menjelaskan pahalanya. Yang Rasul jelaskan pahalanya adalah qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya juga 4 rakaat. Yang lebih afdol disolatkan 2 rakaat. Tapi kalau Bapak Ibu capek mau ekspres, boleh 4 rakaat langsung 1 salam. Ini yang tertingginya. Ini yang maksimalnya 4 rakaat. Pahalanya enggak kaleng-kaleng. 4 rakaat paling qobliyah kita jalankan cuma 4 menit, 6 menit. Ba'diyahnya 4 rakaat, 2 salam juga cuma berapa menit, tapi pahalanya Masya Allah. Kita hamba Allah yang banyak salah dan keliru Bapak Ibu. Tetapi dengan kita istiqomah, kan syaratnya istiqomah. Tapi ya, ini hadisnya. Diantaranya kita buka dulu, saya buka dalam kitab aslinya saja. Riwayat daripada Al-Imam At-Tirmidzi, nomornya 430, derajatnya Hasan. Baginda bersabda dari Ummu Habibah itu, ya, kata Nabi, man hafadha, siapa orangnya yang menjaga ala arba'i raka'atin qabla zuhri, siapa yang bisa menjaga 4 rakaat qobliyah duhur, siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, kata baginda, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Kalau pergi haji, bandingkan. Orang yang pergi haji dalam hadis Sahih Bukhari menjadi haji mabrur, man hajja lillah. Kita bandingkan dengan hadis Sahih Bukhari, coba. Ini kan perlu duit. Ya. Memang dihapus dosanya seperti bayi baru dilahirkan, tapi perlu uang. Perlu biaya. Nih, contohnya. Tuh, ya, dalam Sahih Bukhari 1449, man hajja lillah, siapa orangnya yang berhaji karena Allah, falam yarfus, tidak berkata kotor, walam yapsuk, tidak berbuat fasik, tidak berbuat dosa dalam hajinya, raja'aka yaumi waladathu ummuhu, maka dia kembali dari dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh sang ibu. Betul, tapi ini kan perlu biaya. Yang reguler pemerintahnya aja 60 juta, waiting list-nya nggak tanggung-tanggung. Kalau di Sulawesi Tenggara waiting list-nya 40 tahun. Di Bintaro berapa tahun? Hah? Ya segitulah. Kalau pakai yang VIP yang plus 250 juta, waiting list 5-7 tahun. Kalau yang furoda, tahun ini nggak keluar furoda, biayanya 500 juta lebih, ya. Tapi bisa keluar, bisa enggak, itu. Uangnya banyak sekali. Hadirin, ini hadis yang sedang kita pelajari tidak memerlukan biaya. Cuma memerlukan niat yang teguh untuk menjalankan sunnah mulia ini. Siapa orangnya yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, bukan cuma dihapus dosa, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan dia masuk neraka, hadirin. Dan ini tidak boleh ucapan-ucapan keutamaan kayak begini dari ulama. Ini harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, baca ayat kursi bagus tidak? Bagus. Tapi emang boleh Anda berkata, bacalah ayat kursi sehari 10 kali, Anda mendapat sorga Firdaus. Mana dalilnya? Gak bisa. Kalau pahala harus berdasarkan dalil. Kecuali amalan. Kalau amalan boleh. Ulama kita nih ngasih amalan. Siapa yang rumahnya ada gangguan, ya, tiba-tiba ada kalajengking, ada ular aneh-aneh kayak gitu, bacalah ayat kursi ini sebanyak 313. Bismillah. Nah, itu amalan tidak apa-apa. Setelah itu berdoa, ya Allah, hilangkan ya Allah. Itu pun dalilnya sahih. Tapi kalau untuk pahala, baca ayat kursi sekian, pahalanya surga Firdaus, mana dalilnya? Ayat dalil, gitu. Baik. Hadirin, ya, ini pun Bapak Ibu kita azam mulai besok yang sholat qobliyah. Azam itu artinya niat yang sangat kuat. Ya, kita azam supaya mulai besok tidak tinggal qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Hanya saja begini, saya mengajar di beberapa masjid, habis adzan, ya, adzan kumandang,
La ilaha illallah selesai. Lalu ada timingnya itu yang warna merah. Habis adzan, sisa waktu tinggal 2,5 menit. Kita yang udah ngamalin ini secara berkelanjutan kan, akhirnya merasa ya udah sholat dulu deh. Allahu Akbar. Kan nggak cukup kan 4 rakaat? Cukup nggak? Enggak lah. Pengurus masjid harus ngerti ilmu. Emang mau kemana buru-buru? Siapa kalau bukan kita orang yang ngaji ini untuk memuliakan hadis Nabi, untuk menghidupkan sunnah yang mulia ini. Seringan-ringannya sunnah Nabi Muhammad lebih berharga ketimbang 7 lapis langit, 7 lapis bumi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita mudzakarah sama pengurus masjidnya. Saya ya berikan masukan. Pak Haji, Pak DKM, siapa DKM-nya ini? Pak, begini loh Pak, qobliyah zuhur itu memang minimalnya 2 rakaat. Tapi yang 2 rakaat Nabi tidak katakan ada pahala besarnya. Yang 2 rakaat Nabi tidak sabdakan. Yang pahala besarnya ada 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyahnya. Tadi saya lihat waktu setelah adzan tinggal 2,5 menit. Nggak cukup kita mau menghidupkan sunnah Nabi yang 4 rakaat ini. Ya, berikanlah setelah adzan paling nggak 7 menit. Ya, apalagi kalau 10 menit, bagus banget. Emang mau kemana sih buru-buru? Oh gitu ya Pak Ustadz? Iya, jalankan. Akhirnya besok dirubah. Setelah adzan masih ada 8 menit. Nah, cukup itu. Karena kalau 10 menit lebih leluasa, ada orang lagi, Bapak Ibu, sholat sebelum sholat duhurnya, bukan qobliyah, sebelum duhurnya, bisa jadi sholatnya 8 rakaat. Apa sebutin? Pertama, tahiyat masjid 2 rakaat. Yang kedua, dia baru berwudu, masih basah nih, sholat syukur wudu 2 rakaat. Pahalanya besar itu, nanti ada pada nomor ke-11 atau 12. Udah berapa tuh? 4. Qobliyah duhurnya tadi berapa? 4. Berapa jadinya? 8. Kalau dikasih 2,5 menit. Nah, saya yang habis sholat itu, karena memang udah nggak ada waktu lagi, cukup 2 rakaat, iqomat, habis zuhurnya saya sholatkan lagi. Jadi 6 rakaat lagi tambahnya. Yang 2 rakaat qobliyahnya, yang 4-nya apa? Ba'diyahnya. Karena sayang kalau kita tinggalkan. Maksud hidup kita untuk ini aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Ini ibadah kita. Ya. Baik, makanya hadirin kita akan merasa memiliki sunnah-sunnah kayak begini apabila rohnya udah masuk ke dalam hati kita. Ya, para sahabat kayak begitu. Sholat mereka itu sampai anak panah tembus ke punggung mereka nggak terasa. Saking nikmatnya dalam sholat. Baik. Hadirin, kemudian yang ketiga. Hadis yang ketiga adalah 4 rakaat qobliyah asar. Ini lagi-lagi biasanya qobliyah asar berapa rakaat? 2. Bahkan saya ngajar di satu masjid, Pak Ustadz nggak ada hadisnya tuh qobliyah asar. Emang Bapak udah baca berapa ribu hadis? Sudah baca berapa ribu kitab? Ini kerap kali loh Bapak Ibu saya mendapat pertanyaan itu. Pak Ustadz emang ada dalilnya qobliyah asar? Masya Allah. Emang ada dalilnya qobliyah maghrib? Bahkan ketika saya transit di satu masjid, kan kalau di Jakarta Bapak Ibu kita mau sholat maghrib, insya Allah masuk aja ke komplek mana ada masjid itu, insya Allah. Betul nggak? Masuk aja komplek mana ada masjid, kampung mana ada masjid. Nah, satu ketika kami masuk, udah parkir kendaraan, udah gitu berwudu. Adzan selesai, baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Pas mau takbir, imamnya keluar. Imam bilang, enggak ada qobliyah subuh, enggak ada qobliyah maghrib, enggak ada qobliyah maghrib. Saya bilang imamnya galak banget ini. Oh ya udah, kita kan pendatang. Oh ya maaf, saya kira dalam hati saya gitu, maaf. Saya kira di sini ada dikasih waktu qobliyah. Enggak ada hadisnya. Dengan suara yang lantang. Udah, setelah selesai, jamaah sudah pergi, saya samperin baik-baik Pak Imam. Nggak kenal, itu masjid orang, saya nggak ngajar di situ. Assalamualaikum Pak Imam, kenalkan saya ini namanya dari Bekasi, begitu.
Lagi transit aja sih. Ya, ada apa Mas? Tadi Pak Imam bilang qobliyah maghrib nggak ada hadisnya. Nggak ada. Pak Imam, di mobil saya ada laptop. Laptop saya isinya komplit sampai lebih dari 1,5 juta hadis. Saya ambil sebentar, saya tampilkan ke hadapan Anda. Emang ada? Ada. Begini aja deh, biar Bapak yakin, tunggu sebentar. Ya, akhirnya tampilin Mas. Saya bilang, Bapak mau jalan yang pintas atau yang agak lambat? Mau jalan tol atau jalan manual? Hadirin, kalau jalan manualnya itu dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari Nabi bersabda. Nih. Kata Nabi nomor 598. Ini berarti dalil jalan manual umum. Kata Nabi, baina kulli adanaini salatun. Di setiap antara adzan dan iqamat salatun ada salat sunnah. Salasan 3 kali disabdakan oleh Nabi. Di setiap antara adzan dan iqamah ada salat sunnah. Ini berarti dalil qobliyah maghrib, dalil qobliyah asar. Tapi ini jalan manual. Ada yang jalan tol? Ada. Maksudnya jalan tol gimana? Langsung Rasulullah sabdakan, salatlah qobliyah maghrib. Kalau ini hadis Bukhari yang Nabi sabdakan, hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Nah, udah gitu Pak Imamnya bilang, oh ternyata ada ya. Makanya Pak Imam, jangan keras-keras dulu ngelarangnya. Tapi saya ngaji selama ini nggak ada. Emang Bapak Imam ngaji sama siapa? Sama Ustadz Anu, dari radio Anu. Oh ya udah deh, ngerti saya. Emang Bapak Ibu ketawa ngerti? Kayak ngerti aja sih. Nih, langsung disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekh Albani, ya, ulama terkenal dari kalangan Salafi, ahli hadisnya, qala Al-Albani, Syekh Albani berkata, sahih. Apa hadisnya? Sahih, tuh ada tuh. Coba kita lihat. Ini berarti jalan tol nih. Arti jalan tol langsung Rasulullah sabdakan. Ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qoblal maghrib rakaatain." Salatlah qobliyah maghrib 2 rakaat. Salatlah qobliyah maghrib 2 rakaat. Salatlah qobliyah maghrib 2 rakaat. Liman syaa, bagi yang mau. Yang enggak mau enggak apa-apa, tapi jangan dilarang. Lagian gini, ada 4 orang di depan nih. Setelah adzan maghrib, ya, setelah adzan asar, yang satu berzikir, khair. Yang satu baca Quran, baik. Yang satu lagi munajat, yang satu lagi sholat. Dari 4 macam kebaikan ini, yang afdol yang mana? Sholat. Afdolul amal as-sholah. Amal paling bagus apa? Sholat. Apalagi qobliyah asar. Waduh, ini dalilnya hebat. Bahkan kitab hadisnya segini nih panjangnya. Riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang sedang kita bahas. Maaf ya Bapak Ibu, ngelantur ke sana kemari. Tapi semuanya kan berisikan hadis. Berapa menit lagi adzan? Ya, 3 menit. Hadirin, 4 rakaat sholat sunnah qobliyah asar ini bagus sekali. Ya, ini berpotensi supaya kita istiqomahkan. Nomornya 5980, kami bawakan daripada hadis Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, dari sahabatnya Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa keutamaannya? Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seseorang, shalla qoblal asri arba'an, yang dia salat qobliyah asar 4 rakaat. Dirahmati Allah. Jadi kalau sebelum asar kita sholat yang 4 rakaat saja, kita sudah mendapat rahmat Allah Ta'ala. Ketika mau masuk waktu paling sakral malam hari, berarti kita sudah memiliki payung rahmat. Insya Allah malam hari kita akan menjadi malam hari yang penuh barokah dengan bantuan 4 rakaat qobliyah asar. Siapa yang mau bisa sholat tahajud istiqomah, jangan tinggal 4 rakaat qobliyah asar. Insya Allah malam harinya ada rahmat menaungi dia dan penuh barokah. Tapi memang minimal berapa? 2, 4, 2. Minimal berapa? 2. Sudah
Tuh, sudah 3. Satu lagi, Pak. Yang keempat adalah, apalagi ini? Siapa yang mengerjakan ini, Bapak Ibu? 4 rakaat sholat sunnah ba'diyah isya. Ini semua ringan-ringan, berkenaan dengan sholat rawatib ini, atau qobliyah ba'diyah. Masya Allah Bapak Ibu, siapa yang mau mengerjakan ini? 4 rakaat ini. Ini hadisnya saya teliti tadi pagi, saya buka lagi. Lebih dari 15 yang menjelaskan masalah ini. Saya cantumkan dalam kitab saya cuma 4 saja. Itu pun asar dari para sahabat. Yang hadis sahihnya tanpa ada keutamaannya, riwayat Imam Bukhari. Dipahami baik-baik. Itu kan ibaratnya kalau kita mondok itu, ini kitabnya kitab matan. Ya. Nanti ada kitab syarah gitu. Maka ini yang menyarahkan saya sendiri gitu. Tapi belum saya cetak gitu. Kalau dicetak bagus ya Pak ya. Aduh sibuk banget teh. Kumaha teh. Nggak ada waktu untuk ini itu. Hadirin, coba 4 rakaat sholat sunnah ba'diyah isya, ini pahalanya nggak main-main. Saya bacakan dulu hadisnya. Ya, salah satunya aja saya bawakan. Tuh, kata Nabi bahwa man shalla arba'an, siapa yang sholat 4 rakaat ba'dal isya, setelah isya, yuhsin fihinna ruku' was sujud, dia perbagus sujud, rukunya diperbagus, adalna mislahunna min lailatul qadri, maka pahalanya setara dengan Anda mengerjakan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ustadz, berarti pahala Lailatul Qadar masih ada tiap malam? Masih ada. Dengan cara apa? 4 rakaat ba'diyah isya. 2 rakaat lebih afdol, 4 rakaat langsung juga boleh. 4 rakaat langsungnya juga boleh, nggak pakai tahiyat pertama, boleh juga pakai tahiyat pertama. Bapak Ibu sekalian, ini 4 rakaat ba'diyah isya, pahalanya setara dengan seperti sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti 4 rakaat nanti ba'diyah isya Anda dinilai oleh Allah Ta'ala Anda menyolatkan selama 84 tahun. Raih sebanyak-banyaknya pahala ini hadirin. Tapi dasar hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rasul sholat ba'diyah isya 4 rakaat. Nih hadisnya. Nggak ada, di situnya nggak ada, di fotokopiannya. Ya, nih. Nomor 117 dalam Sahih Bukhari. Ceritanya sahabat Abdullah bin Abbas, ini muhadis nomor 5 dari 7 orang tadi. Ya. Beliau pernah bermalam di rumah bibi beliau, yaitu Ibunda Maimunah, istri baginda Nabi SAW. Kemudian beliau berkata bahwa Abdullah bin Abbas berkata, summa ja'a fasolan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya, Rasul salat isya tentunya di masjid. Summa ja'a ila manzilih, kemudian beliau pulang ke rumahnya. Fasalla arba'a raka'atin, kemudian beliau salat habis isyanya di rumah 4 rakaat. Cuma yang Sahih Bukharinya tidak dijelaskan apanya? Pahalanya. Yang pahalanya ada dalam kitabnya itu, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Bapak Ibu sudah mempelajari kitab hadis paling panjang sejagat raya ini. Kok bisa Ustadz? Ini dia. Ini yang saya bawakan, yang nomor 4 itu, ini kitab hadis paling panjang. Kita udah nomor 7.000. Emang nomor terakhirnya berapa Ustadz? 4 kali, 5 kali lipat, 6 kali lipat Sahih Bukhari. Hampir 5 kali lipat Sahih Bukhari. 37.000. Ini lihat. Tuh. Alhamdulillah kita udah sampai kitab hadis yang paling panjang ya. Paling enggak pernah baca 1 hadisnya. Insya Allah kitab ini akan memberikan persaksian. Ya Allah, jamaah MRBJ ngaji ya Allah, malam Rabu baca kitab ini ya Allah gitu. Amin ya Rabbal alamin. Dah, ini 4 hadis dulu. Sudah adzan? Itu sudah adzan. Ya, insya Allah pada pertemuan akan datang kita sambung. Dan paling setiap kali pertemuan bisa kita baca 5 atau 6. Ya, insya Allah menjelang Ramadan khatam lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة هاتي سيدنا محمد صلاة الفضيلة شرع رضيت بالله ربا محمد رسول الله. Baik, ini kitab yang tadi kita perlihatkan nomornya menjadi dalil nomor keempat, Imam Ibnu Abi Syaibah. Beliau adalah guru daripada Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pantaslah nomornya sampai 37.000. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini diantaranya sunnah Qobliyah Ba'diyah yang menjadi amalan ringan berpahala besar. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi dicontohkan bahwa sholat subuh yang kesiangan dari Rasulullah dan para sahabat itu dilakukan sholat subuh dengan niat adaan atau kodoan. Ya. Yang kedua, kalau tadi dilakukan dengan kodoan itu ada di hari yang sama, bagaimana kalau sholat-sholat wajib itu atau sunnah qobliyah subuh itu masa-masa yang lalu, yang sudah lama gitu, apakah boleh dilakukan dengan kodoan juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Bapak udah naik ini stamina imannya nih. Langsung bertanya yang dulu-dulu boleh nggak itu? Hadirin, yang pertama tentunya disebut dengan adaan karena dia berada dalam interval waktu tunai. Sedangkan Rasul menjalankan sudah matahari meninggi. Pasti jelaslah dalam fikihnya disebut apa? Qadhaan.
Ya, karena bukan tunai. Kalau tunai itu sebelum terbit matahari. Jadi niatnya kalau pakai yang usollian, usolli fardhu subhi rakaataini qadaan mustaqbilal kiblati imaman atau ma'muman fardhan lillahi ta'ala. Gitu ya. Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat qobliyah salat subuh di kodok 2 rakaat wajib karena Allah. Allah Akbar. Dah. Kemudian salat sunnah. Bapak nggak bertanya yang wajibnya, Pak? Dua-duanya? Wah, panjang nih. Hadirin, kalau Bapak sudah nggak ada hutang sholat wajib terdahulu, ya, dulu dari sejak akil balik udah menjalankan sholat, tetapi qobliyahnya baru ngerti sekarang semuanya. Lalu Anda mau mengkodok sholat qobliyahnya, tetap diperbolehkan. Berdasarkan dalil tadi, dalil mengkodok. Tetapi kalau Bapak Ibu punya hutang sholat sejak usia akil balik, Anda pernah tidak sholat karena dulu masih gabung dengan geng motor, dengan grup cibi-cibi gitu, atau grup apa begitu, belum tersentuh dengan kajian-kajian, ya, Bapak Ibu pernah ninggalin sholat, wajib kodok kecuali 5 orang. Pertama, yang meninggalkan sholat karena menstruasi. Yang kedua, karena nifas. Yang ketiga, karena anak kecil, masih kecil, belum balik. Yang keempat, mu'alaf. Ya, mu'alaf jangan suruh kodok. Koh, usia berapa koh? 50 tahun. Baru masuk Islam, iya. Kodok koh, nggak jadi deh, balik kanan. Yang mu'alaf tidak mengkodok. Kemudian yang kelima, orang gila. 5 orang ini tidak mengkodok. Tapi kalau Bapak Ibu pernah ninggalin sholat, lagi kuliah, masa kuliah, belum ikut kajian, belum tersentuh dengan orang-orang ahli masjid, Anda pernah nggak sholat 5 semester, wajib dikodok. Ini perlu saya tampilkan dalilnya, bukan dalil maksudnya. Keputusan para ulama. Coba Mas, sudah. Nih. Hadirin, para ulama bersepakat loh. Ya. Aduh, hilang ya kitabnya. Nih. Para jamaah, mengkodok sholat wajib ini adalah disepakati oleh ulama salafus soleh 4 madhab. Semuanya. Sholat yang dulu-dulu tidak disolatkan karena sengaja, ketika males, ketika sibuk dengan cari duit, sibuk masalah urusan dunia, sempat tidak sholat, wajib mengkodok sekalipun 50 tahun tidak sholatnya. Wajib dikodok. Dan ini keputusan salafus soleh 4 madhab. Ada orang dengan gembar-gembornya, jargonnya, kita mengikuti salaf, kita ikut salaf soleh. Tapi sholat kodok yang dulu-dulu dibilang bid'ah. Ini pengikut salaf soleh yang fake ini. Ya, palsu. Ini 4 madhab, ini kitabnya. Bahkan saya bawakan dari kitab ulama salafi ini, yang paling strict. Kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kok langsung ada Ustadz? Ustadz udah feeling ada yang mau nanya beginian. Tuh, namanya Majmu' Fatawa lil Utsaimin. Meninggal tahun 1999. Saya bawakan bukan dari Imam Nawawi nih. Kalau Imam Nawawi kan ulama kita, rujukan kita. Imam Nawawi keras. Orang yang bilang nggak kodok, batil. Karena sepakat semuanya. Coba kita lihat. Nih. Fajumhuruhum, maka mayoritas ulama. Qalu berkata, yajibu wajib alaihi kepada seseorang. Qada'u mengqada' jami'is salawati, semua salatnya. Allati tarokaha. Yang pernah dia tinggalkan. Ba'dal bulughi, setelah usia akil balil. Walau kanat, sekalipun sholat yang ditinggalin. Aksar, lebih banyak. Min khamsina sanatan, dari 50 tahun gak sholat. Umur 56 baru tobat, wajib kodok 50 tahunnya. Wahada madhab Malik, inilah adalah fatwa Imam Malik, kelahiran 93 Hijriah. Wa Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, kelahiran 80 Hijriah. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i imam kita, kelahiran 150 Hijriah. Wa Ahmad, dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, kelahiran 167 Hijriah. Fajami'u ha'ula'il aimmatil arba'ah, maka semua ulama yang 4 madhab ini muttafiqun, sepakat ala annahu yajib alai qada, wajib mengqada. Kalau Anda pengikut salafus soleh, ini salafus soleh. Ini muridnya para sahabat, terutama Imam Hanafi, murid Sayyidina Anas bin Malik serta Huzaifah ibnul Yaman. Cara mengkodonya gimana Ustadz?
Habis subuh, sebelum subuh, kodok wajibnya dulu. Tinggalkan. Yang Bapak Ibu punya hutang sholat, sholat wajib, tinggalkan sholat sunnahnya. Sebelum subuh, kodok dulu. Sebelum duhur, kodok dulu. Sebelum asar, kodok dulu. Sebelum maghrib, kodok dulu. Atau sesudahnya. Ya, setelah subuh, kodok, kodok, begitu. Itu ya Pak. Karena ini penting. Ini saya mau tambahkan dalilnya, boleh nggak Pak? Yang bilang boleh bukan DKM. DKM-nya mana sih? Boleh Pak, sebentar. Bapak Ibu, karena hutang ibadah, statement hutang ibadah itu ada milik Allah. Anda sudah wajib ibadah tapi tidak ibadah, itu jadi hutang. Pak, saya punya hutang sama Anda, sengaja nggak mau bayar, cuma 1.000 rupiah, ngeles terus nggak mau bayar, padahal ada duit, saya haram masuk surga. Ketika sengaja ada duit nggak mau bayar. Ini hutang kepada Rabbul Jalla wa'ala. Mana hadisnya? Sahih Bukhari. Nomornya 1852 di Syamilahnya. Nabi bersabda, ketika ada seorang, sebentar ya Pak, sholatnya sebentar lagi. Ketika ada seorang anak muda bertanya, ya Rasul, ibuku meninggal dunia dan beliau punya hutang puasa saumu syahrin. Ibuku punya hutang puasa 1 bulan. Pertanyaan dari putranya, fa'aqdihi anha, boleh tidak saya mengkodok puasa ibuku? Qala, Nabi menjawab, na'am. Apa arti na'am? Itu bisa bahasa Arab. Lanjutin Pak. Saya kira, hadirin, kata Rasul, na'am, silakan. Ini anaknya boleh mengkodok puasa sang ibu. Terus di situ Rasul berstatement. Apa statementnya? Fadainullah, karena hutang kepada Allah, ahaqqu, lebih berhak, ayyuqdo, untuk dikodok. Hutang kepada Allah mesti lebih untuk diperhatikan, termasuk hutang sholat. Tetapi ini bukan kata saya, ini kata ulama salaf yang ada dalam kitab-kitab kita ini. Wa ma'alaina ilal balagh. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, dijaga amalan-amalan kita, dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kekurangan dimaafkan, kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.